Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'da. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bacakan satu ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-6. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan semisal keduanya. Sawaun alaihim, sama saja atas mereka, a'angzartahum, apakah engkau beri peringatan, bitahqiqil hamzataini wa ibadali tsaniyati alifan. Dalam membaca a'angzartahum ini bisa dengan mentahqiq dua hamzah, duanya dibaca a'ang dzartahum, ya. Dan juga bisa dibaca wa ibadal tsaniyati alifan, atau mengganti hamzah yang kedua menjadi alif, berarti ang, ya. Bukan aang tapi ang dzartahum, ya. Wa tashiliha, memudahkannya, ya. Ini keterangan mengenai cara baca, ya. Wa idkhali alifin bainal musallati wal ukhra wa tarkuhu am lam tungdirhum la yu'minun, ataupun tidak kamu beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Orang-orang kafir seperti Abu Jahal dan Abu Lahab dan semisalnya, apakah kamu wahai Muhammad beri peringatan ataukah tidak, maka mereka tidak akan beriman. Li'ilmillahi minhum dzalika, karena menurut atas dasar ilmunya Allah lebih tahu bahwasanya mereka tidak akan beriman. Fala tatama' fi imanihim, maka janganlah kamu, ya, tamak, janganlah kamu mengharapkan keimanan mereka, ya. Wal ingdaru i'lamun ma'a takhwifin, ingdar adalah memberitahu yang disertai dengan menakut-nakuti. Jadi untuk orang-orang seperti ini, Allah beritahukan kepada Nabi, ya, supaya tidak terlalu mengharapkan keimanan mereka. Innalladzina kafaru, penyebutan di sini syarat sa'adatullahi subhanahu wa ta'ala fi kitabihi, ya, kebiasaan Allah dalam kitabnya Al-Quran, annahu idza dzakara busyral mu'minina yadhkuru biliskiha wa'idal kafirin, yakni ketika Allah menyebutkan kabar gembira bagi orang-orang mukmin, orang beriman. Kemarin kan sebelumnya kan disebutkan ayat mengenai orang beriman, ya. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Ini merupakan busyra, kabar gembira bagi orang beriman.
Nah, kebiasaan Allah dalam kitabnya Al-Quran ketika menyebutkan kabar gembira bagi orang beriman, Allah juga akan mengiringinya, menempelkannya dengan menyebutkan wa'idul kafirin, ancaman bagi orang kafir. Ya. Maka di sini fadzakara halal kafirina zahiran wa batinan. Di sini Allah menyebutkan keadaan orang kafir secara zahir dan batin. Ya. Orang yang benar-benar kafir. Wa tsumma dzakara halal kafirina batinan wa hum al-munafiqun. Kemudian Allah menyebutkan keadaan orang kafir secara batin, ya, yaitu orang-orang munafik. Ya. Mereka zahirnya menampakkan keislaman, tapi sejatinya batinnya mereka adalah orang kafir. Wa annahum aswa'u halan minal kafirina zahiran wa batinan. Dan keadaan mereka ini, yaitu orang munafik, itu lebih buruk, ya. Lebih buruk daripada orang kafir yang zahir maupun batin. Ya, karena orang munafik ini ibaratnya musuh dalam selimut. Wa nahwiha, semisal Abu Jahal dan Abu Lahab tadi, yaitu orang-orang kafir yang mereka tidak akan beriman. Aimin kufari Makkah alladzina sabaqa ilmullahi bi'adami imanihim. Semisal mereka, yaitu siapa? Orang-orang kafir Mekah yang berdasarkan ilmunya Allah telah terdahulu, mereka ini tidak akan beriman. Ya. Terus mengapa di sini Allah memberitahukan bahwasanya orang-orang tersebut mereka tidak akan beriman? Wal hikmatu fi ikhbarillahi nabiyahu bidzalika, hikmah Allah mengabarkan kepada nabinya mengenai hal tersebut, yaitu orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan semisalnya tidak akan beriman walaupun kamu beri peringatan ataukah tidak, ya. Liyuriha qalbahu min ta'alluqihi bi imanihim, supaya hatinya Nabi, ya, rehat, istirahat dari apa? Dari bergantungnya beliau kepada keimanan mereka, supaya hati beliau itu tidak terlalu bergantung kepada keimanan mereka. Ya, kalau mereka beriman maka Nabi senang, kalau enggak maka sedih. Supaya enggak seperti itu. Ya. Fala yashghulu bi hidayatihim wala ta'lifihim. Supaya beliau juga tidak terlalu sibuk untuk mengharapkan hidayah bagi mereka dan tidak juga melembutkan hati mereka. Ya. Seperti itu. Jadi pemberitahuan Allah mengenai ayat ini, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah beritahu supaya Nabi tidak terlalu mengharapkan akan keimanan mereka. Ya sudah, mereka sudah Allah putus tidak beriman, jangan terlalu diharapkan. Terus kalau memang begitu, ya, kalau memang mereka sudah dicap tidak akan beriman, ya, terus kenapa kok enggak dihancurkan saja daripada mereka menghalang-halangi Nabi, menyakiti Nabi, para sahabat, ya. Harusnya kan kalau mereka sudah tidak beriman, orang-orang seperti Abu Jahal dan Abu Lahab ini, kalau mereka sudah dipastikan enggak beriman, kenapa enggak dihancurkan saja? Karena nanti ya akan menghalang-halangi dakwahnya Nabi, ya, akan menyakiti Nabi, menyakiti sahabat. Wal hikmatu fi 'atami du'ai minhu 'alaihim. Hikmah kenapa kok Nabi tidak mendoakan kehancuran bagi mereka,
ma'a ilmihi bi annahu yastahilu imanuhum. Padahal Nabi tahu, sudah Allah kasih tahu, mereka mustahil untuk beriman. Kenapa? Annahu yarju al-imana min dzurriyyatihim. Nabi berharap nanti keturunan mereka akan menjadi orang yang beriman. Ya. Itu. Jadi Nabi walaupun tahu mereka tidak akan beriman setelah Allah kasih tahu, namun tidak didoakan kehancuran. Kenapa? Karena masih ada harapan. Masih ada harapan nanti bila mereka tidak beriman, maka diharapkan anak cucu mereka akan menjadi orang-orang yang beriman. Itu. Ya. Ini adalah tafsir daripada ayat ke-6 surat Al-Baqarah. Semoga bermanfaat. Ini tafsir cara lain. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.